Bongkar yuk, kenapa ngotot Jokowi harus batalkan Perpres itu? Tahukah Anda apa judul Perpres nomor 10 tahun 2021 itu? Tahu nggak? Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Bagaimana dengan Perpres nomor 74 tahun 2013? Perpres nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Jelas sekali bahwa dalam judul Perpres nomor 10 tahun 2021 itu tak tertulis kata atau kalimat terkait miras atau minuman beralkohol. Sementara Perpres nomor 74 tahun 2013 secara eksplisit disebut. Di manakah kata alkohol disebut dalam Perpres nomor 10 tahun 2001? Disebut dan kenapa justru berakibat protes? Pada halaman 4 lampiran 3 atas Perpres nomor 10 tahun 2021 itu, mereka yang protes karena takut sejatinya hanya karena tidak membaca dengan seksama. Sementara mereka yang menjadi kompor jelas karena ruang mereka untuk mendapatkan untung dibatasi oleh negara. Emang berapa halaman sih totalnya? Perpres nomor 10 tahun 2021 terdiri dari 144 halaman, komplit dengan segala rincian layaknya undang-undang yang baik. Sementara Perpres nomor 74 tahun 2013 hanya terdiri dari 7 halaman saja. Apa sih perbedaan nyata antara kedua Perpres itu? Pemberian kewenangan pada Perpres nomor 74 tahun 2013, bupati, wali kota di daerah-daerah serta gubernur dapat menentukan tempat di mana minuman beralkohol boleh diperjualbelikan atau dikonsumsi. Syaratnya sederhana saja, tidak berdekatan dengan tempat peribadatan dan sekolah. Sementara pada Perpres nomor 10 tahun 2021, kewenangan memberi izin itu hanya produksi yang belum diatur oleh kepala daerah seperti bupati dan wali kota diambil dan dibatasi hanya di 4 provinsi saja. Ingat itu, 1 Bali, 2 NTT, 3 Papua, 4 Sulawesi Utara. Dengan maksud menghargai tradisi lokal. Nanti dulu. Berarti ini sebenarnya adalah aturan melarang atau membatasi peran para bupati dan wali kota untuk memberi izin pada kegiatan seperti itu, kecuali pada 4 provinsi itu dong. Ya gitu kan deh. Berarti Perpres Jokowi yang ini sebenarnya justru lebih berpihak pada mereka yang keberatan dong. Kenapa mereka malah protes? Itulah untungnya tinggal pada masyarakat yang nggak hobi baca. Cuman baca judulnya aja. Nggak seksi kalau yang dijadikan narasi berita adalah larangan dan pembatasan minuman alkohol. Jokowi justru naik daun dong. Mumpung ada disebut alkohol dalam undang-undang itu, meski secuil, itu yang dijadikan jum bagi mereka. Itu untuk jadi judul dalam banyak opini mereka. Kini kita kembali pada aturan lama. Bupati, wali kota, di mana semua di daerah di Indonesia boleh membuat kebijakan atas peraturan tersebut. Kita kembali kepada keadaan di mana Pemda di berbagai wilayah Indonesia dan di berbagai tingkatan bisa berinvestasi atau mengizinkan investasi pada industri miras secara terbuka atau diam-diam. Ingatkah bahwa pada Oktober 2020 yang lalu Gubernur Jakarta memperpanjang kepemilikan saham di Angker Bir sebesar 26,25%? Pernahkah Anda membaca berita bahwa pemerintah Kabupaten Mojokerto sedang mempersiapkan izin industri miras pada akhir 2020 kemarin dengan alasan kebetulan di sana ada pabrik gula yang ampas produksinya bisa dimanfaatkan. Tahukah Anda bahwa ada sekitar 109 investasi pada bidang itu pada 13 provinsi hingga saat ini. Terus dengan seluruh kepala daerah masih memiliki kuasa memberi izin karena sebab dihapusnya Perpres itu.
Apakah nggak justru makin gila ini? Jadi siapa yang paling dirugikan? Melalui Perpres 10 tahun 2021 tersebut, pemerintah berusaha membuat daftar usaha yang tidak boleh lagi dikuasai oleh perusahaan besar, melainkan hanya boleh ditangani oleh usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi. Undang-Undang Cipta Kerja dan Perpres nomor 10 tahun 2021 dengan sangat jelas mendefinisikan apa itu usaha mikro, kecil, menengah secara jauh lebih rinci dibanding definisi sebelumnya. Ini semua dimaksud agar tidak ada pengusaha besar yang membuat UMKM dan bersembunyi di belakangnya. Batas modal pun juga tinggi, yaitu usaha mulai dari 10 miliar ke bawah harus diserahkan ke UMKM dan koperasi. Tapi apa yang terjadi? Mereka mabuk melihat hanya pada halaman 4 lampiran 3 ada hal yang seksi di sana. Perpres Presiden, Perpres Jokowi menyebut minuman tak halal. Terus apa ruginya Pak Jokowi? Loh kok Pak Jokowi? Yang untung adalah para pemain lama yang sudah kelelep banyak untung dan namun masih minta lagi. Ada triliunan rupiah untuk berputar pada bisnis itu dan mereka memanfaatkan kepala daerah sebagai pemilik kebijakan itu toh. Tapi apa baiknya juga? Kan daripada demo gila-gilaan datang lagi, ini masalahnya miras loh. Tergantung siapa yang lihat, sekaligus juga tergantung posisi Pak Jokowi. Sepertinya posisi beliau juga belum kuat-kuat amat meski sudah dibubarin mereka yang jagoan dan arogan toh. Ada harga, ada rupa, tapi percayalah, beliau tahu jalan mana yang paling tepat bagi cara kakinya menapak dan melangkah. Jagalah Pak Jokowi dari orang-orang yang sering membenci. Sekian yang disampaikan PT Kreator. Ikuti tayangan-tayangan berikutnya. Sampai jumpa.